Nggak bisa, bagaimana bisa bagimu agamamu, bagiku agamaku, tetapi tidak bisa diterapkan eh, oleh kita. Dan kalau memang bagimu agamamu, bagiku agamaku, kenapa harus berperang, memerintahkan mematikan orang karena beda agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan asumsi atau kumur-kumur dari Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Pendeta penista agama ini selalu saja mendiskreditkan agama Islam. Kali ini apa yang akan diomongkan oleh Saifuddin Ibrahim? Mari kita simak dulu sebelum kita reaksi lebih lanjut. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, prinsip ini yang akan dibahas pada kesempatan ini, karena nggak bisa diterima dengan akal sehat, akal waras, bahwa konsep abad 7 itu sudah tidak bagus lagi diterapkan untuk zaman sekarang. Bagaimana bisa orang hidup penuh dengan kemajuan, tapi mau dihidupkan lagi undang-undang abad ke-7 itu? Bagaimana bisa seperti itu, saudara-saudara? Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa prinsip itu sudah bertentangan dengan omongan kata itu zaman itu dengan pelaksanaannya selama bertahun-tahun, berabad-abad sampai hari ini. Baik, kita akan luruskan pemahaman yang keliru dari Saifuddin Ibrahim di dalam memahami Quran surat Al-Kafirun ayat 6 ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai Saifuddin Ibrahim, wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat ini ya, lakum dinukum waliyadin, Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas perbuatan atau amalmu, dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Ya, jadi Saifuddin Ibrahim ini
tidak ngerti tetapi memelintir dan memframing ya. Jika kita mau bandingkan ya prinsip di dalam agama Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku, itu adalah sebuah poin toleransi yang sangat penting bagi kehidupan antar umat beragama ya, terkhusus di Indonesia. Jika dibandingkan dengan ayat Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim yang ada perintah di situ, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, baptislah, perintah itu. Kalau Saifuddin Ibrahim melancarkan aksinya menistakan agama Islam, tujuannya ya hanya satu, pemurtadan, ingin memurtadkan umat Islam. Jadi sangat berbeda jauh ya, berbanding terbalik dengan prinsip di dalam agama Islam, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku bagimu agamamu. Yang jelas ada ayat lain ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi sangat bertentangan dengan ayat di dalam kitab Bible Saifuddin Ibrahim yang memerintahkan ya membaptis. Nah, inilah toleransinya di mana. Sungguh jelas perbedaannya dan lebih berharga ketika kita memakai prinsip di dalam agama Islam, bagimu agamamu bagiku agamaku, dibandingkan dengan ayat perintah baptis di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Nggak bisa, bagaimana bisa bagimu agamamu bagiku agamaku, tetapi tidak bisa diterapkan oleh kita. Dan kalau memang bagimu agamamu bagiku agamaku, kenapa harus berperang, memerintahkan mematikan orang karena beda agama? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, ayat tersebut tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Nggak bisa diterapkan yang bagaimana menurut Saifuddin Ibrahim ini ya. Kalau menurut persepsi kekristenan ya jelas tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, karena prinsip di dalam kekristenan ya mereka disuruh, ada perintah untuk membaptis. Jadi berbeda memang dengan umat Islam ya, diberi kebebasan di dalam Islam, ingin memilih kafir atau ingin memilih menjadi orang beriman, itu diberikan kebebasan atau kelonggaran seluas-luasnya, silahkan pilih. Famang syaa falyu'min famang syaa falyakfur inna a'tadna lizzalimina naro. Maka barang siapa ingin menjadi mukmin atau orang beriman, silakan, mari menjadi orang beriman. Dan barang siapa ingin menjadi kafir, ya silahkan kafir. Toh semuanya itu ada balasannya, dan bagi orang-orang kafir itu ada balasannya di dalam neraka kelak. Itu Den ya. Jadi diberi kebebasan seluas-luasnya, bukan seperti di dalam agamamu Den yang diperintahkan, itu disuruh. Baptislah itu kata-kata perintah Den. Jadi di mana toleransinya, di mana Den? Lantas di ujung kalimat Saifuddin Ibrahim ini memframing lagi ya. Mana bisa ayat itu diterapkan di kehidupan sekarang, sedangkan ajarannya mengajarkan mematikan umat beragama lain. Mana ayatnya Din? Kalau seperti biasa ayat yang ditampilkan oleh Saifuddin Ibrahim itu adalah ayat konteks peperangan, itu memang kita wajib berperang. Ketika kita diperangi, baca ayat sebelum dan sesudahnya Din, jangan ngawur jadi orang, ketahuan kedunguanmu nanti ya. Konteks perang kita wajib memerangi balik gitu loh Din. Justru dengan ayat itu yang membuat Indonesia merdeka. Ketika penjajah membawa 3G ya, God, Glory, and Gospel masuk ke Indonesia, apakah kita berdiam diri? Apakah kita menerapkan ajaran
jika ditampar pipi kirimu kasih pipi kananmu. Tidak, kita diserang, kita diperangi, kita wajib memerangi balik. Nah itu konteks ayat di dalam konteks peperangan, Din. Jadi tidak ada ayat yang kamu framingkan tadi, tetapi mari kita tampol Saifuddin Ibrahim memakai dalil ayat Biblenya sendiri, biarnya hok sekalian, Din. Ente, Din. Nah sahabat, ketika Saifuddin Ibrahim memframing dan menuduh di dalam Islam mengajarkan membunuh umat beragama lain, tetapi tidak ditampilkan, tidak bisa menampilkan ayatnya, ya langsung saja kita balik ya, kita counter attack, kita komparasikan memakai dalil ayat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Ini mari kita simak Yosua 6 nomor 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Nah ini semuanya dibabat habis ini ya. Lembu, domba, keledai pun dibinasakan ya. Ulangan 20 nomor 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Nah ini sungguh sangat luar biadab, Din ya. Jadi banyak sekali kok ayatnya ya. Ini coba silahkan para sahabat-sahabat baca sendiri ya. Nah ini perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Cukuplah kita tampil Saifuddin Ibrahim, semakin kita tampilkan banyak ayat semakin nampak kedunguan dan kebodohannya ya. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.